Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa kelas 6. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk belajar. Apakah kalian sudah berolahraga? Yuk, siapkan alat tulis kalian. Jangan lupa berdoa terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas hari ini. Mulailah dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah siswa mampu mengenali perubahan dalam kegiatan sosial budaya dan permainan di tempat tinggal mereka, serta menyajikan perubahan tersebut secara perinci dan kritis dengan mengeksplorasi modus, median, dan min dari data tunggal untuk menilai nilai mana yang paling tepat mewakili data. Siswa dapat mengenal lingkungan sosial di sekitarnya. Yuk kita mulai dengan membaca interaktif. Alun-alun, dahulu dan sekarang. Banyak kota di Pulau Jawa memiliki lapangan terbuka untuk umum berbentuk persegi 4 di pusat kota yang disebut alun-alun. Ciri khas alun-alun adalah terletak di depan kediaman penguasa daerah. Alun-alun sudah ada sejak masa kerajaan, masa kolonial atau penjajahan hingga masa kini. Di ketiga masa tersebut, alun-alun punya konsep dan fungsi yang berbeda. Pada zaman kerajaan Majapahit yang berdiri pada abad ke-13, di sebelah utara kompleks kerajaan Majapahit ada dua alun-alun yang bernama Bubat dan Waguntur. Bubat adalah tempat mengadakan pesta rakyat berupa pertunjukan dan permainan, sementara Waguntur digunakan untuk upacara penobatan dan resepsi kenegaraan. Alun-alun berperan setelah kekuasaan Hindu berakhir di Jawa dan digantikan oleh Islam, alun-alun juga hadir di Kesultanan Mataram. Alun-alun selalu menjadi bagian dari kompleks keraton. Keraton sendiri adalah pusat pemerintahan dan pusat kebudayaan tempat raja tinggal. Setelah Belanda benar-benar menguasai Jawa pada abad ke-19, alun-alun mengalami sejumlah pergeseran makna. Meski demikian, para bupati yang bekerja di bawah kekuasaan pemerintahan kolonial masih meneruskan warisan Mataram. Rumah bupati di Jawa selalu dibangun untuk menjadi miniatur keraton di Surakarta dan Yogyakarta. Sementara rumah bupati serta pendoponya berada di sebelah selatan alun-alun. Dan rumah asisten residen, ini kalau orang Belanda, biasanya berada di sebelah utara alun-alun. Pada masa itu, di sekeliling alun-alun juga terdapat masjid, gedung pengadilan, penjara, pasar, kantor pos, halte kendaraan umum, kantor polisi, dan fasilitas lainnya. Alun-alun jadi bersifat lebih merakyat jika dibandingkan dengan masa kerajaan. Saat masa penjajahan berakhir, alun-alun berubah fungsi lagi. Di masa kini, walaupun alun-alun sesekali tetap digunakan sebagai pusat kebudayaan, tetapi sekarang alun-alun lebih banyak digunakan sebagai taman kota atau tempat berolahraga. Nah, setelah membaca interaktif, marilah bersama-sama kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Nomor 1, apa itu alun-alun? 2, apakah fungsi alun-alun di masa kerajaan? Pertanyaan ketiga, apakah fungsi alun-alun di masa penjajahan? 4, apa fungsi alun-alun di masa kini menurutmu? 5. Mengapa dahulu alun-alun berperan penting sebagai bagian dari pusat kota? 6. Bagaimana seandainya tidak ada alun-alun di pusat kota?
7. Apa yang terjadi jika masa kini alun-alun lebih sering digunakan sebagai tempat untuk mengadakan pesta rakyat? 8. Bagaimana dengan alun-alun di tempat tinggalmu? Apakah fungsi alun-alun di daerah tempat tinggalmu saat ini? Baiklah, sekarang kita memasuki pembelajaran numerasi. Perhatikan gambar berikut. Kotak kaca mana yang membutuhkan lebih banyak kubus untuk diisi sampai penuh? Yuk, sekarang kita menyimak. Pernahkah kamu menonton bioskop? Apakah semua bioskop memiliki keramaian yang sama? Poster berikut adalah iklan suatu bioskop tentang social distancing selama masa pandemi COVID-19. Coba ceritakan apa pesan yang bisa kamu tangkap dari reklame tersebut. Perhatikan ilustrasi tentang jarak antara penonton yang disampaikan reklame tersebut. Jika seperti gambar itu, apa benar jarak setiap penonton satu sama lain adalah 1,5 meter? Jika jarak dari A ke D atau B ke C adalah 1,5 meter, jarak dari A ke B atau A ke C pastilah kurang dari 1,5 meter. Untuk memastikan bahwa jarak antara dua orang adalah 1,5 meter, kita bisa menggunakan konsep lingkaran. Lingkaran adalah bangun datar di mana titik-titik pada sisinya berjarak sama ke titik pusatnya. Jadi, dengan menggunakan konsep lingkaran, ilustrasi yang benar adalah seperti ini. Jika setiap orang menganggap dirinya sebagai titik pusat lingkaran dengan jari-jari 1,5 meter, pasti semua orang akan berjarak 1,5 satu sama lain. Dengan matematika, masalah kita bisa terselesaikan dengan lebih mudah ya. Sekarang, yuk kita bereksplorasi matematika. Bioskop A, B, dan C sama-sama terletak di kota Kartabaya. Berikut adalah banyak penonton selama 10 hari berturut-turut. Salinlah bidang berikut ke buku kerjamu, kemudian sajikan data pengunjung masing-masing bioskop dalam bentuk grafik batang. Buatlah satu grafik batang untuk setiap bioskop. Kemudian, tentukan min data pengunjung masing-masing bioskop. Min bioskop A, min bioskop B, min bioskop C. Serta tentukan median data pengunjung masing-masing bioskop. Median bioskop A, median bioskop B, dan median bioskop C. Berikutnya, tentukan modus data pengunjung masing-masing bioskop.
mulai modus bioskop A, modus bioskop B, serta modus bioskop C. Sajikan nilai min, median, dan modus pada grafik batang di halaman sebelumnya. Selanjutnya, perhatikan nilai min, median, dan modus untuk data pengunjung masing-masing bioskop. Nilai manakah yang paling tepat mewakili banyak penonton yang datang ke bioskop dalam satu hari? Salinlah tabel berikut, kemudian beri tanda centang pada pilihanmu. Untuk memantapkan pemahaman kalian, silakan dikerjakan soal-soal berikut. Tulis di buku kerja kalian, kemudian upload di Google Classroom. Berikut adalah nilai ulangan matematika kelas 6A, 6B, dan 6C. Berdasarkan data nilai siswa, tentukanlah jawaban yang tepat dari pertanyaan-pertanyaan berikut. A. Kelas mana yang nilai ujiannya paling tinggi? B. Kelas mana yang nilai ujiannya paling rendah? Dan C. Kelas mana yang kemampuan semua siswanya hampir sama? Nah, silakan dicoba, kemudian diupload di Google Classroom. Sekian, terima kasih. Semoga bermanfaat dan salam sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.